Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mewawancarai salah satu perangkat desa Lebak Herang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Keila Anika Bella dan rekan anggota saya. Nama saya Salwa Salsabila. Nama saya Nurul Hadianti. Saya Naila Nuraini. Saya Nestatika Nugraha. Saya Akbar. Saya Cepi Berdiansyah. Saya Lubi Febrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Keila Anika Bella dan rekan saya Naila Nuraini. Saya Nestatika Nugraha. izin untuk mewawancarai Bapak mengenai kependudukan di Desa Lebak Herang. Apakah Bapak bersedia? Bersedia, insya Allah. Baik, sebelum ke pertanyaan, Bapak perkenalkan diri dulu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, barangkali Bapak perkenalkan diri. Nama Bapak Kasdi. Bapak selaku perangkat desa di Lebak Herang dan jabatan Bapak adalah Kaur Umum dan Tata Usaha. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama, Pak. Berapa jumlah penduduk di Desa Lebak Herang antara laki-laki dan perempuan? Jumlah penduduk di Desa Lebak Herang, ya barangkali perlu diketahui, Desa Lebak Herang itu terdiri dari 3 dusun, ya. 3 dusun. Pertama itu dusun Girang, kedua dusun Babakan, dan yang ketiga itu dusun Karangtumaritis. Untuk di wilayah Kecamatan Ciwaru itu sendiri, jumlah penduduk di Desa Lebak Herang itu paling terendah atau paling sedikit, dengan jumlah laki-laki 650 dan perempuan 650. Jadi jumlahnya 1120 jiwa. Baik Pak, selanjutnya yaitu apa jenis mata pencaharian atau pekerjaan mayoritas penduduk di Desa Lebak Herang? Mayoritas pekerjaan penduduk Desa Lebak Herang itu ya mungkin kalau di persentasekan ya itu 60% petani, dan sisanya itu ya selain pedagang ada juga yang mungkin karyawan swasta atau pekerja di kota. Dilanjut, apakah Desa Lebak Herang sudah termasuk kategori desa maju atau tidak? Alhamdulillah untuk Desa Lebak Herang itu sudah termasuk desa maju. Kenapa? Karena dari IDM-nya itu sendiri, atau bisa dibilang alat ukur pemerintah untuk menilai perkembangan dan mungkin perkembangan di desa itu, untuk Desa Lebak Herang sudah termasuk desa maju karena dilihat dari nilainya itu alhamdulillah 0,775, dan itu sudah termasuk desa maju untuk Desa Lebak Herang. Baik, lalu apakah ada permasalahan kependudukan yang terjadi di Desa Lebak Herang? Jika ada, bagaimana solusi penyelesaiannya Pak? Permasalahan kependudukan dalam hal ini mungkin pastilah setiap suatu desa itu ada yang namanya mungkin domisili dengan tempat tinggal itu mungkin berbeda. Contoh kayak gini ya, di Desa Lebak Herang memang ada beberapa yang sudah bertahun-tahun tinggal di kota misalkan gitu ya, tapi secara kependudukan atau administrasi kependudukan itu masih warga Desa Lebak Herang, sehingga ketika ada pendataan yang sifatnya mungkin harus secara langsung bertatap muka dan berbicara langsung, itu mungkin agak kesulitan seperti itu. Tapi untuk di zaman sekarang ya mungkin hal itu bisa diminimalisir, seperti contohnya mungkin solusinya itu dengan ya mungkin video call atau hal lainnya, sehingga ya tidak terlalu sulit untuk di zaman sekarang ini. Baik, untuk pertanyaan terakhir, bagaimana tanggapan Bapak tentang masalah kependudukan yang berada di bawah garis kemiskinan? Permasalahan kependudukan yang di bawah garis kemiskinan ya, tentu pemerintah desa dalam hal ini
itu menjadi suatu PR ya, karena bagaimanapun tujuan dari pemerintah desa itu adalah diantaranya ingin mensejahterakan masyarakatnya. Dan itu insya Allah untuk di Desa Lebak Kerang itu sendiri kita sudah berusaha untuk mungkin menciptakan lapangan pekerjaan dengan contoh misalkan kedepannya itu akan mengembangkan wisata atau meningkatkan perekonomian misalkan di bidang pertanian gitu ya, di bidang pertanian, di bidang peternakan yang kita juga alhamdulillah dari desa itu sudah ada program yang namanya Ketapang. Ketapang itu sebenarnya bukan program desa tapi program pemerintahan pusat yang insya Allah untuk bulan ini segera direalisasikan di Lebak Kerang itu sendiri. Peternakan insya Allah mungkin akan direncanakan untuk pembelian domba dengan jumlah 40 ekor. Dan itu kita targetkan untuk si peternak nanti itu adalah masyarakat yang benar-benar memang di kampung dan petani. Dan insya Allah mungkin dengan cara itu perekonomian di Lebak Kerang akan meningkat. Terima kasih kepada Bapak Kasdi yang telah bersedia diwawancarai. Sebelumnya saya minta maaf sudah mengganggu waktunya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gonna party like